mengenai hadis yang Nabi menegur imam yang sholatnya bacaannya panjang, maksudnya apa ya Pak Ustaz? Baik, izin. Ini kalau bapak-bapak punya kitabnya, ini Pak Widodo bertanya mengenai bagaimana mengenai imam yang selalu membaca suratnya panjang-panjang. Namanya imam kelewatan. Ada namanya sahabat Nabi ini namanya Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal itu beliau itu setelah sholat bersama Nabi, beliau pergi ke kampungnya, kembali mengimami orang-orang yang ada di kampungnya. Terus singkat cerita, ada suatu momen di mana Mu'adz bin Jabal ini membaca setelah Al-Fatihah suratnya Al-Baqarah 286 ayat. Setelah Al-Baqarah kirain mau beres, dilanjutkan ke Ali Imran. Salah satu orang yang ada di kaumnya ini ributlah di situ gara-gara panjangnya bacaan Mu'adz bin Jabal. Ributnya ini terdengar ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada laporan ke Nabi. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegur Mu'adz bin Jabal. Kata Nabi, Inna minkum munaffirin. Sesungguhnya di antara kalian itu ada orang yang bikin lari orang lain dari Islam. Paham gak maksudnya? Jadi Islam itu terkesan susah, terkesan sulit. Kalau sholat panjang-panjang, gak ngerti makmum. Padahal makmum ada yang pengen buang hajat misalkan, ada yang sudah tua. Nah itu. Maka berlanjut sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, idza shalla ahadukum, apabila kalian jadi imam, idza shalla ahadukum linnasi, apabila salah seorang kalian jadi imam, fal yukhaffif, maka ringankan baik secara bacaan jangan panjang-panjang, baik secara gerakan jangan lama-lama. Ruku jangan lama, sujud jangan lama. Fa inna minhum, karena sebahagian makmum itu ad-dha'ifa, ada orang yang lemah, lemah iman mungkin, atau lemah secara fisik, gak kuat berdiri lama-lama. Ya, was-saqimah, dan juga ada orang yang lagi sakit. Kalau diri lama-lama dia gak kuat, asam urat. Misalkan gitu, ya. Wal kabiro, dan ada juga makmum yang sudah tua. Kan kebanyakan makmum di kita itu orang-orang tua kan, orang mudanya nggak tahu kemana. Ya. Terus wadal hajjah, dan ada juga orang yang sedang mempunyai keperluan. Barangkali di antara makmum itu ada orang yang setelah sholat mau kondangan, mau ngobek, nah ini tuh. Ya, jadi imam itu harus bijaksana. Sesingkat mungkin. Bahwa Nabi di suatu riwayat, nah itu hadisnya ya Pak ya. Nanti kalau ada kitabnya atau nanti bisa di searching banyak di Google, itu nomor hadisnya 703 di Al-Bukhari. Jadi dari 703, 704, 705 di Al-Bukhari itu menceritakan masalah bijaksananya imam ketika beliau mengimami orang-orang yang sedang sholat. Itu. Lanjut hadisnya, masih ada lanjutnya ini. Wa idza shalla ahadukum li nafsihi, apabila salah seorang kalian sholat sendirian, ya, fal yutawwil ma syaa. Nah, di situ kalian boleh panjang-panjang sesuka kalian. Mau setelah Al-Fatihah Al-Baqarah terserah kalian itu. Yang penting kuat, masyaAllah, semampu kalian. Kalau kita kan kebalik. Jadi imam pengennya yang panjang-panjang, biar kelihatan soleh. Padahal Pak Soleh udah ada di sini. Kalau sendirian, kulhu pun enggak. Waladhdallin amin, Allah subhanallah. Baca surat juga enggak gitu. Nah itu kalau salat sendirian.
Kebalik kita. Kalau sholat sendirian panjangkan, kalau sholat berjamaah lihat makmumnya dulu. Kalau sendirian panjangnya nggak usah. Oh, nggak usah panjang. Kalau berjamaah khusyuk kepanjangan. Imamnya yang khusyuk, makmumnya. Makanya ketika kita sholat disunahkan kan menengok dulu ke belakang kan sebelum takbiratul ihram. Di samping itu untuk mengatur barisan saf jamaah supaya lurus, dia pun harus jeli melihat keadaan makmum. Oh ada bapak anu yang lagi sakit. Jadi kita bisa menyesuaikan sholatnya. Gitu ya. Nah itu Pak. Ya silakan Pak Ustaz.